warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin sekalian, Surah Asy-Syu'ara surat nomor 26, malam Kamis lalu sampai ayat 8. Ya, sampai ayat 8. Kita lanjutkan ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قام فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا لرسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن أثبت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال ولو جئتك بشيء مبين. قالت بإذه إن كنت من الصادقين. وألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. صدق الله العظيم. Para hadirin, pada ayat yang ke-8, setelah Allah menjelaskan tentang Allah menumbuhkan di bumi ini tumbuh-tumbuhan dan masing-masing berpasangan, kemudian yang ke-8 Allah katakan semua itu merupakan tanda-tanda
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mau beriman, wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Tapi kebanyakan manusia tidak mau beriman. Para hadirin berbahagia, kemudian lanjutan wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan bahwasanya Rabbuka Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhanmu lahuwal azizur rahim. Biasanya langsung huwal azizur rahim. Di sini ada tambahan lam taukid lahuwal azizur rahim. Bahwasanya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala benar-benar Ia Al-Aziz yang Maha Perkasa, yang punya kekuatan segala-galanya. Walaupun Allah itu punya kekuatan segala-galanya, tapi tapi Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Karena nama Allah itu merupakan simbol berbahagia. Kadang-kadang ada Al-Aziz, Al-Ghaffar. Allah itu Maha Perkasa, tapi sekaligus Maha Pengampun. Pendek kata banyaklah, Al-Aziz, Al-Ghaffar, macam-macam. Ya, Allah itu Al-Aziz artinya Maha Perkasa yang tidak bisa terkalahkan oleh siapapun. Para hadirin, ayat yang ke-10 sekarang Allah mengingatkan kepada kita semua. Wa isnada rabbuka Musa an itil qaumaz zalimin. Ayat yang ke-10 ini Allah mengingatkan kepada kita semua melalui junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa isnada, dan ingatlah kata Allah ketika Rabbuka nada, Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Musa dengan firman-Nya, anitil qaumaz zalimin. Hai Musa, hendaklah kamu datangi kaum-kaum yang zalim itu. Hendaklah kamu datangi, kamu sambangi, kamu dakwahi kaum yang zalim itu, maksudnya kaum Fir'aun. Iya, lanjutannya 11, kaum Fir'aun ialah kaumnya Fir'aun, ala yattaqun. Iya, ala yattaqun. Kenapa mereka ala yattaqun? Kenapa mereka kok tidak mau bertakwa juga? Kemudian Nabi Musa berkata lagi, qala rabbi inni akhafu an yukadzibun. Kata Musa, Rabbi, wahai Tuhanku, inni akhafu, aku khawatir an yukadzibun, bahwa aku didustakan, tidak dipercaya oleh mereka. Ya, karena terus terang berbahagia, kalau kita perhatikan itu hampir semua nabi seperti itu, para Rasulullah. Ya, nanti lanjutan ayatnya ada nanti. Semua pada Rasulullah itu yang mereka khawatirkan cuma itu, bahwa dakwah mereka tidak percaya dan didustakan. Ada perbedaan berbahagia antara tidak dipercaya dengan didustakan. Kalau tidak percaya berbahagia, dia tahu ini benar, yang disampaikan oleh para nabi ini benar, tapi dia tidak percaya. Tapi kalau didustakan artinya apa? Sebelum dia menyampaikan dia sudah nggak percaya. Ya, orang ini bohong, orang ini dusta segala macam. Tapi kalau sekadar tidak percaya, dia tahu yang disampaikan orang ini adalah benar, tapi karena dia tidak percaya, dia tidak mau. Ya, seperti yang pernah kita ceritakan dulu, yang orang-orang kafir Quraisy itu kalau Nabi Muhammad sedang baca Al-Quran, mereka justru mendengarkan. Ya, mereka justru mendengarkan dengan tekun. Bahkan ahli syairnya di kalangan mereka yang bernama Walid ibn al-Mughirah itu, orang tua kandungnya Khalid bin Walid, dia sampai mengatakan, dia bilang ini bukan kata-kata manusia ini. Dia mengatakan, dia bilang ini laisa min kalamil jin, ini bukan omongan jin, bukan omongan manusia. Tapi begitu indah, begitu sejuk, dia bilang. Iya. Jadi mereka itu justru walaupun mereka kafir dengan Nabi Muhammad, enggak percaya dengan Nabi Muhammad, tapi setiap Rasulullah baca Quran di masjid, mereka mendengarkan. Mengintip gitu Rasulullah. Sampai dia mengatakan kepada kaumnya, dia bilang, saya enggak pernah dengar omongan seperti ini. Karena Walid ibn al-Mughirah itu termasuk ahli syair.
Orang yang ahli syiah di kalangan mereka tuh Walid ibn Mughirah. Ya. Sampai akhirnya mereka begitu sudah terpesona dengan omongannya Walid ibn Mughirah ini, dia mengatakan apa? Wah, kamu kena sihir sekarang. Jadi kalau sudah mereka nggak percaya itu sudah ujung-ujungnya omong begitu. Waduh, Walid kamu kena sihir sekarang. Padahal dia mengakui secara jujur itu. Nah, para nabi khawatir begitu. Mau Fir'aun, mau siapapun, ayu katibun, kalau mereka mendustakan. Kalau mereka tidak percaya, mereka tahu itu benar. Tapi kalau mendustakan, dari awal mereka nggak percaya. Allahu Akbar, para hadirin berbahagia. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi inna akhafu yukadzibun. Saya khawatir, kata Nabi Musa, mereka tidak percaya. Nah, kalau sudah yang dihadapi ini sudah tidak percaya, bahkan mendustakan sebelumnya, yang terjadi apa? Yang dikhawatirkan Nabi Musa ialah ayat yang selanjutnya, yang ke-13. Apa? Wa yadhiqu sadri. Nanti aku rasakan, kata Nabi Musa apa? Yadhiqu sadri, dadaku rasa sempit. Kalau kita pakai bahasa orang Betawi, nyesek. Ya, nyesek itu kada nyaman, rasa kada nyaman, rasa apa yang behinak, rasa ngalih segala macam. Wa yadhiqu sadri, membuat sempit dada ini. Ya, makanya kan waktu awal-awal dalam surah dalam surah Thaha itu, Nabi Musa sebelum berdakwah menghadapi Firaun ini bagaimana Allah didik kepada qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani. Yang diminta bukan sekadar omongan lancar, tapi apa? Yang diminta oleh Musa adalah rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Jadi kalau nanti ditolak mentah-mentah oleh mereka, kenapa? Kalau sudah lapang dada, tenang aja. Iya, karena dakwah itu kan diterima, ada setengah menerima, ada yang diterima, ada yang tidak diterima sama sekali, tolak. Nah, Nabi Musa mengatakan, kata Musa, qala rabbi inni wa yadhiqu sadri wa la yantalqu lisani, dan yang aku khawatirkan, kata Nabi Musa, ialah wa la yantaliq, tidak lancar lidah ini. Para hadirin, memang ya kalau kita baca tafsir itu banyak penjelasan. Katanya Nabi Musa itu agak tidak lancar, atau agak apa ya, kalau bahasa kita cadel gitulah. Kan konon Nabi Musa itu kan dipelihara oleh Firaun, kan begitu. Iya, Nabi Musa itu kan dari kecilnya itu kan orang orang sudah semua ketakutan, karena terkenal ya, karena dalam ramalan oleh ahli mimpi meramalkan bahwa yang akan menghancurkan kekuasaan Firaun ini adalah Israel. Maka semua Bani Israel yang lahir laki-laki belum sakit, orang tua belum selesai udah dibunuh sama pasukan Firaun. Tapi subhanallah, karena Allah yang punya skenario, Allah yang punya kuasa segala macam, Allah enggak menyuruh ibunya Nabi Musa lemparkan anakmu ke tempat lain, enggak. Ya, enggak suruh Allah lemparkan anakmu ke gunung sana, enggak. Justru dilemparkan ke Sungai Nil yang akhirnya larutnya peti ini kemana? Ke istana Firaun. Ya, nanti antum silahkan baca surat nomor 28 Al-Qasas. Surat Al-Qasas itu lengkap cerita Nabi Musa itu. Ya, dilemparkan ya. Sampai kata istri Firaun, la taqtul, jangan dibunuh. Kata istri Firaun, an fana'u natakhadha walad, ini bisa bermanfaat buat kita, bahkan bisa jadi anak buat kita. Nah, Firaun itu terkenal itu rata-rata. Kalau pemimpin yang begitu rata-rata takut sama istrinya. Ya, takut sama istrinya sudah. Akhirnya Musa subhanallah dia dibesarkan di istana Firaun. Dan Allah sudah bilang kepada ibunya Musa, nanti akan aku kembalikan anakmu kepadamu. Udah cari segala macam, cari tukang sus, semua yang netein perempuan enggak ada yang mau. Mari ini. Begitu ibu Musa yang netek, langsung dia bawa. Allah sudah bilang, nanti kata Allah, raddu ilaika, nanti aku kembalikan kepadamu, kata Allah. Bahkan ibunya Musa subhanallah dia bisa menyesuaikan dengan gaji yang besar, karena istana yang gaji. Nah, skenario Allah nggak bisa diukur dengan otak kita, nggak bisa. Subhanallah, berbahagia ya. Para hadirin, nah ini kita lihat dalam surah yang lain sekarang. Ya, kita lihat sebelum kita teruskan ya. Wala yantaliqu lisani, ya karena lidahku ini ya, akhirnya
maaf sebelum selesai ceritanya. Karena satu saat Musa kecil ini waktu bayi itu dia tarik jenggot Firaun itu. Ya, bakal calon nabi. Ya. Jadi apa ya? Jenggot Firaun tuh ditariknya tuh kalau bahasa Banjarnya teburubut. Benar nggak bahasa Banjarnya teburubut tuh? Ya, ada beberapa helai teburubut tuh. Firaun marah besar Firaun. Ya, ini bahasa Firaun, kata Firaun ini kurang ajar nih anak nih. Akhirnya karena kata salah satu orang-orang dekat dia yang menyembunyikan keislamannya, gini aja, kita tes saja. Kita tes roti dengan arang. Ya, apa yang diambil sama dia nanti? Ya, kalau anak ini, bayi ini mengambilnya roti berarti dia punya akal. Ya, kata yang orang Muslim menyembunyikan diri ini, ditaruh arang dengan roti tadi. Ternyata tangan Musa kecil ini, bayi ini yang diambil apa? Arang itu. Maka arang yang dimakan sama dia. Itu cerita ya. Jadi ceritanya katanya begitu, makanya jadi agak cadel dia itu. Kenapa? Yang masuk ke lidahnya itu panas. Nah, ini kata orang Muslim yang menyembunyikan diri. Nah, bukti kan? Bukti dia nggak punya akal, belum punya akal dia. Para hadirin, itu cerita ya. Tapi kadang-kadang cerita seperti itu ada masuk akalnya juga. Ya, karena Nabi Musa kan memang agak ngomong itu agak, kalau bahasa kita bahasanya apa? Pilat tadi itu. Ya. Beda dengan apa? Dengan orang yang, mohon maaf ya. Kalau Pilat itu kan model cadel ya, model bebendernya itu kada vokalnya itu kada jelas kan. Nengalih itu orang Bindeng. Bindeng itu soalnya apa? Hah? Mingsang itu apa? Mulai sangau tuh. Nah itu menerjemahkan itu luar biasa tuh. Ya, nah itu bukan itu. Jadi Nabi Musa itu mau cadel itu adalah. Ya. Makanya Nabi Musa lihat di awal di surat Toha yang awal ya, Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Ya. Wa yassir amri wahlul 'uqdatam min, dan kelu lidah ini kata Nabi biar lancar ngomong. Nah, sekarang kita lihat berbahagia surat nomor 20 ya, surat Toha. Surat Toha surat nomor 20. Ini Allah jelaskan bagaimana cara menghadapi Firaun. Karena Firaun kan terkenal dengan bengisnya, dengan membunuh bayi segala macam. Kita baca dari ayat 42 surat Toha. Surat Toha surat nomor 20 dari ayat 42. Idhaba ila fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu berdua, hai Musa dan Harun. Kalimatnya pakai ba tuh. Idhaba, pergilah kalian berdua, wahai Musa dan Harun, ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Kenapa Fir'aun? Innahu tagha, karena dia sudah melewati batas, melampaui batas. 42. Sorry, kita 43 sama apa? Idhab anta wa akhuka bi ayati. Kata Allah kepada Musa, pergilah engkau bersama saudaramu Harun bi ayati, membawa tanda-tanda kekuasaan Allah, wala taniya fi dzikri, dan janganlah kamu berlalai mengingat aku, kata Allah. Jangan sampai lalai mengingat aku. Nah, baru yang ke-42 sekarang. Baru yang sekarang yang ke-43. Kenapa idhaba, pergilah kamu berdua menghadap Fir'aun, ila Fir'aun innahu tagha, karena dia sudah melampaui batas. Makanya kekuasaan yang melampaui batas itu disebut dengan tughat. Kemudian lanjutannya, faqula, hendaklah kamu berdua lahu, berkata kepadanya, kepada Firaun. Ini dakwah ini. Faqula, dan hendaklah kamu berdua berkata lahu, kepadanya, dengan qaulan layyinan. Layyin, dengan omongan yang layyin, yang lunak, yang bisa dipahami, yang lunak. Padahal yang dihadapi ini gimana? Yang dihadapi ini berbahagia, yang sudah membunuh ribuan bayi, yang manusia paling kejam. Tapi tetap Allah pesankan kepada Musa berdua dengan Harun, katalah qaulan layyin, omongan yang layyin itu yang lunak. Iya. Kalau kita kaitkan dengan surat Al-Ahzab ayat 70, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
bertakwalah kepada Allah, kemudian waqulu, dan omonglah kalian, berbicaralah kalian, kata Allah, dengan apa? Qaulan sadida, dengan omongan yang tepat. Terus sekarang ulun lebih senang menerjemahkan layyin di sini bukan sekadar lembut. Layyin di sini artinya apa? Artinya omongan yang tepat gitu loh. Omongan yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Padahal yang dihadapi siapa? Yang dihadapi Firaun yang sudah membunuh sekian. Karena kalau omongan yang lembut berbahagia, mohon maaf diterjemahkan lembut itu kenapa kurang pas? Karena berbeda. Iya, selembut-lembutnya orang Batak nggak bisa disamakan dengan lembutnya orang Sunda. Betul gak? Orang Sunda sudah memang pembicaraannya begitu. Orang dia marah pun tetap lembut omongannya. Orang Sunda. Iya, orang Martapura dengan orang Hulu Sungai sama nggak ngomongnya? Enggak sama, berbagai. Makanya kita senang menerjemahkan dengan omongan yang tepat. Ya. Orang Jawa Timur biasa pakai kon-kon begitu ngomongnya. Dibandingkan dengan orang Susah lain, biasa sampean, biasa jenengan, beda. Jadi kelembutan segala sesuatu itu nggak bisa diukur dengan apa? Dengan ukuran kita, apalagi ukuran suku kita. Iya. Bagi orang Batak, mohon maaf berbagai, orang-orang Kotonopan itu kampungnya Jenderal Nasution. Jenderal Nasution, kebetulan kita bisa kawan, ada Hasibuan, yang satu lagi ada Ja'far Batubara. Ja'far Batubara ini qori. Suaranya enak kalau jadi imam, kalau ngaji baca Quran, masya Allah. Itu kalau di kalangan orang-orang Batak mengatakan omongannya dia halus. Tapi ulun yang mendengar tetap aja takajut. Tapi bagi mereka, kata mereka itu omongannya halus. Iya. Nah ini kan nggak bisa diukur dengan itu. Makanya Allah mengatakan, kata Allah, waqulu qaulan sadida. Omonglah kamu, berdakwalah kamu, kata Allah, dengan apa? Qaulan sadida, dengan omongan yang tepat. Kita lihat surah Thaha tadi, ayat yang ke-42. Yang 43 sekarang, 44. Faqula, hendaklah kamu berdua, hai Musa dan Harun, kata Allah, lahu, berkata kepadanya, qaulan layyinan, dengan omongan yang tepat. Layyin artinya, layyin itu artinya lemah lembut, layyin lunak. Ya. Ini bukan layyin bahasa Arab Martapura, bukan. Wa layyin hadza, ini layyin. Itu lain, maksudnya lain. Ya. Karena orang Arab dulu yang asli dari Hadramaut sana, dia mau bilang lain nggak bisa, akhirnya bilang layyin. Ini yang jadinya ini nih. Antara jadinya ini kalau ngomong layyin itu artinya maksudnya bukan lunak, lain maksudnya bahasa kita. Baik, ya. Kenapa Allah menyuruh Musa dan Harun harus tetap berkata lemah lembut, berkata yang tepat kepada Firaun? Kenapa? Apa kata? La'allahu, mudah-mudahan dia Firaun yatadzakkar, mudah-mudahan dia ingat. Yatadzakkar, dia merasa diperingati. Begini loh, dalam agama itu begini, merasa diperingati dia. Kemudian wa takhsha, dan yakhsha, atau timbul takutnya kepada Allah. Makanya sasaran dakwah itu kan kalau orang sudah merasa diperingati, dia bersyukur, masya Allah, ada yang mengingatkan saya, kemudian dia timbul rasa takutnya, masya Allah. Itu sasaran dakwah. Kalau terus terang berbahagia kalau sudah bisa seperti itu, orang merasa takutnya kepada Allah, kemudian dia merasa diperingati terus. Ini orang ini insya Allah berubah nanti. Ya, saya tidak bermaksud memuji berbahagia, mohon maaf. Ulun tidak bermaksud memuji, tapi ulun lihat dakwah saudara-saudara kita dari kalangan jamaah tabligh itu begitu. Ya, mereka itu dengan lemah lembut datang ke rumah orang. Itu kadang-kadang ya dengan bahasa-bahasa seperti itulah. Jadi mereka bisa karena menggiring orang itu dari rumah yang nggak pernah kemana-mana. Ya, dari orang yang nggak ngerti apa-apa sampai akhirnya masya Allah menjadi orang yang begitu taat ke dalam agama. Karena itu karena bujukan mereka itu dengan apa? Dengan cara seperti tadi itu. Ini terlepas dari kekurangan mereka ya. Tapi yang jelas ulun lihat dari segi itunya tuh ada kelebihan mereka. Para hadirin, kata Allah SWT, omongan kamu yang tepat tadi itu, la'allahu, mudah-mudahan dia Firaun yatadzakkar, dia merasa diperingati, kemudian au yakhsha, dia timbul rasa takutnya kepada Allah. Ya, kalau sudah timbul rasa takutnya kepada Allah, merasa diperingati, nah ini insya Allah berbahagia, orang ini akan berubah.
Tapi kalau yang sudah yang muncul begitu diperingatkan, begitu diberikan teguran-teguran, masih banyak yang lain jangan seorang ditegur. Nah, udah. Ini kalau sudah jawabannya seperti itu udah berat kita. Kemudian lanjutannya qala kemudian Musa dan Harun berkata lagi, ayat yang ke-45, Rabbana innana, ya Tuhan kami, innana nakhaf, kami sangat khawatir, kata Musa bin Fir'aun, an yafruta alaina aw ayatqa, yang kami khawatirkan, kata Fir'aun, dia segera menyiksa kami, ya dia menyiksa kami, kemudian atau dia melakukan hal-hal yang melampaui batas, atau dia melakukan hal-hal yang melampaui batas. Qala, kemudian Allah berfirman kepada keduanya, qala la takhafa, kalian berdua, kata Allah, jangan takut, jangan khawatir. La takhafa, jangan takut, jangan khawatir. Kalian berdua, kenapa? Innani ma'akuma, aku, kata Allah, ma'akum, bersama kalian. Aku, kata Allah, bersama kalian. Asma'u wa ara, aku senantiasa mendengarkan dan aku senantiasa melihat apa yang dilakukan mereka. Jangan khawatir, kata Allah, aku bersama kalian. Para hadirin berbahagia, ya apa namanya? Itulah ya dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, dalam ayat lain cerita pada waktu Nabi Musa sudah membelah lautan itu, ya, membelah lautan. Sebelum membelah lautan itu kan dikejar oleh Firaun CS dengan anak buahnya. Itu semua Bani Israel teriak waktu itu. Kata mereka apa? Kalau nggak salah dalam Al-Qasas juga tuh. Allah dalam Al-Qasas dijelaskan apa kata Bani Israel, inna lamudrakun. Dia bilang kita ini kesusul. Ini kesusul. Firaun sudah di depan mata di belakang. Kata Musa, kalla, enggak. Tidak. Apa lanjutan kata Musa? Kalla, enggak, tidak, kata Musa, enggak. Inna ma'i rabbi sayahdin. Ada di sisiku, kata Musa, Rabbi, Tuhanku, yang kenapa? Yang akan memberikan petunjuk. Dengan begitu yakinnya Nabi Musa mengatakan, kalla, tidak, kata Musa, inna ma'i rabbi sayahdin. Di sisiku ada Tuhan yang akan memberikan petunjuk padaku. Setelah saya ngomong begitu, baru Allah katakan, hai Musa, kata Rabbi, idrib bi'asakal bahar, pukulkan tongkatmu ke laut. Para hadirin berbahagia, lihat kata-kata Nabi Musa, inna ma'i, bersama aku, Rabbi, Tuhanku. Terus terang para hadirin, mohon maaf, ini tidak bermaksud membandingkan. Sekali lagi, tidak bermaksud membandingkan. Kenapa dalam Quran jelas dalam surah Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Allah tidak membedakan satu nabi dengan nabi yang lain, rasul satu dengan rasul yang lain. Tidak. Tapi kalau Allahnya yang membedakan, itu lain. Ya. Kalau Allah sudah menceritakan perbedaan nabi-nabi itu terserah Allah. Tapi kita tidak boleh membedakan, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Contoh, Nabi Musa mengatakan apa tadi? Apa kata Nabi Musa? Inna ma'i rabbi sayahdin. Di sisiku ada Tuhan yang akan memberikan petunjuk. Beda dengan junjungan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu beliau bersembunyi di gua Thur itu, yang Abu Bakar ketakutan pada waktu itu karena melihat langkah kaki orang-orang kafir Quraisy, melihat langkahnya orang-orang kafir Quraisy itu mengejar beliau. Rasulullah tidak mengatakan inna ma'i rabbi, enggak begitu. Kata Rasulullah, tahzan, innallaha ma'ana, Allahnya dulu. Itu bedanya Rasul itu. Itu bedanya Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad apa? Innallaha ma'ana, bukan ma'ana dulu baru Allah, enggak. Sesungguhnya Allah, kata Nabi Muhammad, ma'ana, beserta kita. Jadi artinya apa? Kenapa Rasulullah itu berbeda? Ya itu tadi, karena itu. Kata Rasulullah, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Para hadirin berbahagia, dan Rasulullah itu gak pernah minta kepada Allah, gak pernah minta. Iya, Rasulullah sudah gelisah berbahagia. Kenapa? Karena beliau tahu kiblat pertama itu di mana? Kiblat pertama memang di Mekah. Tapi ada waktu itu kan karena
terjadilah sejarah panjangnya. Tapi yang jelas waktu itu kan sampai menghadap Baitul Maqdis. Ya, makanya di Madinah itu ada sebutnya ada masjid dengan masjid namanya Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Jadi separuh menghadap majelis Masjidil Aqsa, kemudian yang 2 rakaat lagi waktu sholat asar menghadap Ka'bah. Rasulullah tidak minta, ya Allah pindahkan kiblat, enggak begitu Rasulullah. Enggak begitu Rasulullah, enggak. Ya Allah pindahkan. Padahal Allah sudah bilang dalam Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kamu minta hai Muhammad, kata Allah, fatarda, aku ridho. Tapi Rasulullah enggak begitu, cuma hanya sekedar Allah katakan qad nara taqalluba wajhik bis sama. Kami telah perhatikan, kata Allah, mukamu bolak-balik ke langit. Qad nara taqalluba bika bis sama. Kami melihat muka bolak-balik ke langit, kata Allah. Akhirnya apa? Kata Allah, fawalliyan laka qiblatan tardah. Sekarang pindahkan kiblat tardah yang kamu senang. Kamu ridha, kamu senang, silahkan pindahkan, kata Allah. Ini berbahagia salah satu akhlak junjungan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu hebatnya beliau, cuma sekitar begini. Allah paham, kata Allah pindah sekarang. Para hadirin, ya. Qala, kemudian Allah berfirman kepada keduanya, la takhafa, jangan takut kalian, jangan khawatir, innani, sesungguhnya aku, kata Allah, ma'akum, bersama kalian berdua, wahai Musa dan Harun. Asma'u wa ara, dan aku melihat, mendengarkan dan melihat semua tingkah laku Firaun. Jadi jangan khawatir, terus saya berdakwah kepada Firaun. Para hadirin, kita kembali ke surat Asy-Syu'ara. Mohon maaf, menghargai Wardi dulu. Wardi ini kalau bola jahe itu pasti nyaman. Karena ada ilmunya, ada ilmu tiup-tiup Wardi. Orangnya ahli tiup-tiup. Kita kembali. Wa yadhiqu sadri wa la yantaliq lisani fa arsil ila Harun. Maka utuslah aku, kata Musa, bersama saudaraku Harun. Kemudian yang ke-14 sekarang. Walahum alayya dzambun, dan bagiku, kata Nabi Musa alaihissalam, alayya, dan bagi mereka alayya, kepadaku, dzambun, aku ada dosa. Kenapa ada dosa di sini? Kan dalam surah, lupa gitu, surah apa? Al-Qasas atau kemarin. Pada waktu terjadi Bani Israel dengan orang Mesir bertengkar. Orang Mesir bertengkar, ribut segala macam. Akhirnya Nabi Musa melihat ini orang Israel dengan Mesir bertengkar. Nah, orang Mesir ini ditegur sama Nabi Musa. Nabi Musa dipukul, Nabi Musa sekali dipukul sama Nabi Musa, oleh Nabi Musa sekali aja. Allah katakan dalam Quran, faqadha alaih. Ya, begitu dipukul oleh Musa, sekali pukul oleh Musa, masya Allah, faqadha alaih, terjadi takdir buat dia, meninggal langsung orang ini. Jadi pukulan Nabi Musa kalau gitu, wah, luar biasa namanya. Dia pukul sekali orang Mesir ini meninggal dunia langsung. Nah, ada orang yang memberitahu kepada Musa, kamu hendaklah keluar dari kota Mesir ini, ya pokoknya keluar secara ya jangan sampai yang tahu lah. Terus Nabi Musa keluar. Akhirnya sampai ke kota Madian itu. Ke kota Madian, ya akhirnya ketemu dengan anak-anak putri-putri Nabi Syuaib itu. Para hadirin, nah itu Nabi Musa bagaimana merasa bersalah karena membunuh orang. Makanya kata Nabi Musa, dan kepada mereka, alayya, aku dzambun, aku merasa punya dosa, kata Nabi Musa. Fa akhafu ayaqtul, dan aku khawatir, kata Musa apa? Ayaqtul, kalau mereka membunuh aku nanti. Jadi yang namanya khawatir, yang emang kita rasa takut segala macam, itu sesuatu yang wajar. Jangankan kita, Nabi ada khawatirnya. Itu manusiawi. Ya, manusiawi. Walaupun ada hamba-hamba Allah yang tidak punya rasa takut, ada. Ya.
Kekasih-kekasih Allah yang Allah sebut dengan sebutan apa? Al-auliya. Inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah, kekasih-kasih Allah itu ialah orang-orang yang la khaufun, mereka tidak punya rasa khauf, rasa takut. Wa la hum yahzanun, mereka tidak sedih, kata Allah. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ialah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu para wali. Jadi menerjemahkan wali kalau melalui Al-Qur'an gampang. Memahami arti wali melalui Al-Qur'an gampang. Ialah siapa mereka? Orang yang beriman kepada Allah kemudian yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Itu wali. Iya. Jadi bukan wali itu yang pakaiannya aneh-aneh, ya. Aneh-aneh, nanti mohon maaf berak sembarangan, kencing sembarangan. Ya. Wah, jangan diagur, biar aja sidin itu wali. Nah, itu salahnya tuh. Enggak ada wali seperti itu, enggak ada. Ya, aneh-aneh, kelakuan aneh-aneh, nyolong duit macam-macam. Pakaiannya jorok, bau segala itu enggak ada wali seperti itu. Kenapa? Karena Quran jelas. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, yang bertakwa kepada Allah. Terus pakai apa namanya? Pakai fi'il mudhari itu. Wa kanu yattaqun, yang senantiasa bertakwa kata Allah. Iya. Kita di sini, kita nggak tahu di sini ya, jangan ada wali nih. Ya kan, yang jelas wali kelas yang jelas. Para hadirin sedikit lagi, ya. Aku punya dosa, kata Musa kepada mereka, fa akhafu yaqtulun, dan aku khawatir kalau mereka membunuh aku, kata Musa. Para hadirin, kita lanjutkan sekarang. Yang ke-15, qala, Allah berfirman, kalla, jangan takut, kata Allah. Enggak, tidak apa-apa. Kalla, enggak apa-apa. Fadhhaba, pergilah kalian berdua, wahai Musa dan Harun, bi ayatina, dengan tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah. Kenapa? Inna ma'akum, karena sesungguhnya kami, kata Allah, senantiasa bersama kalian. Ya. Yeah. Inna ma'akum, kami, kata Allah, bersama kalian berdua. Ma'akum, bersama kalian berdua, karena mustami'un, senantiasa mendengarkan apa yang kamu bicarakan. Bahasa gampangnya begini, kalaupun mereka tidak mau mendengarkan dakwahmu, kata Allah, jangan khawatir, aku sudah mendengar dakwahmu. Makanya ini kata ulama, yang penting kan kita menyampaikan. Itu betul. Yang penting kita sampaikan udah. Dan kita mendengarkan adzan sudah. Nah, itu masalahnya. Ya. Para hadirin, kita ulang sedikit. Ya, lihat kata Allah SWT, ya. Ayat ke-15, qala kalla, jangan khawatir, jangan takut. Fadhhaba, pergilah kalian berdua, hai Musa dan Harun, bi ayatina, dengan membawa kekuasaan kami, tanda-tanda kekuasaan kami. Inna ma'akum, sesungguhnya kami, kata Allah, ma'akum, bersama kalian. Mustami'un, yang senantiasa mendengarkan. Iya. Para hadirin berbahagia, ada seorang yang luar biasa. Artinya luar biasa begini, dia sudah memposisikan hidupnya, mati hidupnya itu semata-mata untuk Allah, untuk berdakwah. Kebetulan berbahagia, kebetulan beliau ini orangnya buta. Jadi masuk masjid, karena masuk penjara, masuk tempat-tempat yang lain, beliau berdakwah. Wah, subhanallah, berbahagia, enggak ada orang yang mendengarkan. Sampai akhirnya pengawalnya membawa beliau ini menangis. Karena beliau terus berdakwah, kata beliau, ingatlah kepada Allah, sering-seringlah baca Quran, sering-seringlah sholat malam, terus dia berdakwah. Ini yang bawa beliau ini menangis. Kenapa menangis? Nggak ada yang didakwah itu, nggak ada orang pada pulang semua. Ya, nggak mau mendengarkan omongan beliau. Ya, akhirnya oleh pengawalnya ini mohon maaf, pegang tangannya, kalau bahasa kita, Pak sudah.
Dia berhenti, dia bilang, kenapa saya disuruh berhenti? Akhirnya dibisikkan oleh pengawalnya nih, nggak ada orang yang dengerin Pak, nggak ada orang yang mendengarin. Apa kata beliau? Nanti kalau aku nanti ditanya Allah di hari kiamat, kata beliau, aku tinggal bilang sudah saya sampaikan ya Allah. Kata beliau, saya tinggal bilang kepada Allah, qad balagtu ya Allah, sudah saya sampaikan semuanya. Masya Allah, itu namanya Syekh Muhammad Thaha, orang Mesir. Syekh Muhammad Thaha dan beliau dalam keadaan buta, Masya Allah, dia nggak pernah jemu berdakwah kemana-mana. Walaupun akhirnya memang banyak menjadi orang-orang yang hebat tuh, antara lain didikan beliau siapa? Yang mengguncangkan Mesir tuh, Hasan al-Banna itu murid beliau terlihat. Murid beliau dalam pengajian tuh. Jadi salah satunya lah Hasan al-Banna tadi itu. Masya Allah, kan bahagia. Orang kalau punya mental dakwah seperti itu, Masya Allah, dia nggak risau. Orang menghargai tidak menghargai, nggak risau dia. Iya, nggak risau dengan kondisi manusia. Ya memang kebetulan orangnya buta gitu ya. Tapi yang melihatkan ini anak buahnya ini yang bilang, ya dibilang bos nggak apa-apa. Ya nanti kalau aku di hari kiamat dibangkitkan di kubur, ditanya sama Allah, aku tinggal ngomong, kata beliau, qad balagtu ya Allah, sudah saya sampaikan semuanya itu. Masya Allah. Jadi tetap ada umat Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad, manusia istimewa itu masih ada. Tetap ada. Umat Nabi Muhammad itu pasti ada yang punya mentalitas yang seperti itu, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan buat kita bersama pada hari ya. Dan pelajaran kita sampai ayat 15 ya, sampai ayat 15. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama insyaallah, dan mudah-mudahan seluruh kelemahan kita diampuni Allah, dan semua apapun aktivitas yang kita lakukan mendapatkan perhatian dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suar, monggo.